kita baru saja menyaksikan momen yang sangat monumental di dunia sepak bola. Ini bukan sekedar kemenangan biasa, ini adalah sebuah masterclass taktik. Pantai Gading sukses mengunci kemenangan 2-0 atas Curacao. Dan kali ini, kita akan membedah secara tuntas bagaimana strategi brilian, penyelesaian akhir yang mematikan, dan tingkat efisiensi mereka sukses menciptakan sejarah baru. Langsung saja kita mulai analisisnya. 1 poin, sebenarnya cuma itu yang dibutuhkan skuad asuhan MRC FAE untuk bisa lolos dari grup E. Tapi, apakah mereka memilih bermain aman? Sama sekali enggak. Mereka tampil luar biasa agresif, meraup 3 poin penuh, dan memastikan tiket ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Di saat yang sama, mentalitas tanpa ampun ini sukses memulangkan tim debutan asuhan Dick Advocaat tanpa satupun kemenangan. Benar-benar eksekusi permainan yang nyaris sempurna dari Pantai Gading. Nah, mari kita masuk ke jalannya laga dan melihat momen-momen krusial yang menentukan hasil akhirnya. Bencana buat Curaçao sudah datang di awal laga. Di menit ke-7, Jurian Gary berniat melakukan umpan balik alias back pass ke Joshua Brenet, tapi sayangnya umpannya melenceng. Bola liar ini langsung disambar oleh wonderkid Pantai Gading, Yan Diomande, yang tanpa ragu melepaskan umpan silang mendatar. Dan tebak siapa yang menuntaskannya? Yap, Nicolas Pepe dengan eksekusi pertamanya yang memecah kebuntuan. Lalu, lompat ke menit 64, gol kedua ini murni soal kualitas visi bermain. Ibrahim Sanggare melepaskan umpan terobosan yang membelah pertahanan, bola diterima Pepe, dan tembakan melengkungnya bikin kiper Eloy Room mati kutu. 2 momen kelengahan dibayar lunas dengan 2 gol mematikan. Tapi ingat, laga ini sama sekali bukan pertandingan sepihak loh. Kita harus beri kredit buat Curaçao, karena mereka merespon ketertinggalan dengan sangat agresif. Skuad Advocaat menolak menyerah. Sayangnya, tiap kali mereka berhasil masuk ke area berbahaya, penyelesaian akhirnya kurang greget. Tembakan Leandro Bakuna melebar dan peluang emas Tahith Chong sukses dimentahkan. Kenapa? Karena solidnya lini belakang Pantai Gading dan betapa tenangnya kiper Yahya Fofana. Fofana benar-benar jadi tembok tebal yang mematikan semua harapan Curaçao malam itu. Oke, sekarang kita beralih ke 2 sosok paling menonjol di laga ini. Sebuah perpaduan antara magis pemain veteran dan sensasi darah muda. Kombinasi 2 generasi ini benar-benar sedap dipandang. Di satu sisi kita punya Nicolas Pepe, sang veteran yang bertugas sebagai algojo berdarah dingin. Di sisi lain ada Yan Diomande, remaja luar biasa dari RB Leipzig yang jadi dinamo penyuplai bola. Kecepatan dan daya cipta Diomande menemukan muaranya pada ketenangan dan akurasi Pepe di kotak penalti. Ini adalah resep sempurna untuk sebuah skema serangan balik yang bisa menghancurkan pertahanan manapun. Ngomong-ngomong soal Pepe, di usianya yang menginjak 31 tahun lebih 27 hari, dia seolah memutar balik waktu. Dengan 2 golnya di laga ini, Pepe resmi mencetak sejarah sebagai pemain Afrika tertua kedua yang mencetak 2 gol di 1 laga Piala Dunia, tepat di bawah legenda Roger Milla di tahun 1990. Nggak cuma itu, dia sekarang sejajar dengan nama legendaris Didier Drogba sebagai satu-satunya pemain Pantai Gading usia 30-an yang sukses mencetak gol di turnamen akbar ini. Keren banget kan? Nah, kalau Pepe urusan eksekusi akhir, Diomande adalah bosnya urusan kreasi peluang. Dan statistik yang satu ini benar-benar gila. 10+. Diomande jadi satu-satunya pemain di abad ini, ingat ya, di seluruh abad ini, yang sukses menciptakan lebih dari 10 peluang emas, sekaligus mencatat lebih dari 10 dribble sukses cuma dalam 3 penampilan pertamanya di Piala Dunia. Ini bukan sekedar angka, ini bukti nyata betapa berbahayanya penyerang muda ini. Biar Anda lebih paham seberapa spesialnya momen ini, asis Diomande ke Pepe tadi menjadikannya remaja Afrika pertama yang mencetak asis di Piala Dunia semenjak 2 Kamerun, Rigobert Song dan Marc-Vivien Foe, melakukannya di tahun 1994 silam. Punya ketenangan dan visi bermain sekeren ini di panggung terbesar dunia pada usia belasan tahun? Jelas, kita sedang melihat lahirnya seorang calon superstar lapangan hijau. Sekarang, mari kita lihat angkanya. Kita bedah statistik XG atau Expected Goals untuk membuktikan betapa dominan dan efisiennya Pantai Gading. Coba kita lihat perbandingan efisiensinya. Kontrasnya benar-benar mencolok. Curaçao sebenarnya melepas 11 tembakan. Lebih banyak kan? Tapi cuma 2 yang tepat sasaran. Dan dari semua itu, angka XG mereka nyungsep di angka 0,47. Artinya mereka sering menembak dari posisi yang kurang ideal. Bandingkan dengan Pantai Gading yang super klinis. Mereka cuma butuh 7 percobaan tembakan, tapi XG-nya tembus 1,3. Mereka tahu persis kapan harus menyerang dan dari titik mana bola paling mungkin jadi gol. Itulah bedanya tim yang efektif. Lolos ke babak gugur tentu jadi kebanggaan luar biasa. Tapi mari kita lihat ujian apa yang sudah menanti mereka di depan. Sejarah memang sudah tercipta, tapi tantangannya justru baru saja dimulai.
Hadiah untuk Pantai Gading atas kelolosan bersejarah ini nggak main-main. Di babak 32 besar nanti, mereka dijadwalkan menghadapi tembok besar Eropa. Entah itu skuad Prancis yang bertabur pemain kelas dunia, atau Norwegia yang punya ancaman fisik dan kecepatan mematikan. Tingkat kesulitannya dipastikan bakal melonjak drastis. Dan itu menyisakan satu pertanyaan taktis yang paling mendasar untuk kita pikirkan. Oke, lini pertahanan Curaçao sukses mereka robohkan. Tapi, mampukah duet maut lintas generasi ini, penyelesaian akhir PP dan kreativitas Diomande, membongkar pertahanan elit ala Prancis atau Norwegia di babak gugur nanti? Ini bakal jadi teka-teki taktis yang sangat seru untuk kita nantikan. Coba Anda pikirkan hal itu sambil kita menunggu fase gugur dimulai. Terima kasih sudah menyimak berita taktik kali ini, tetap antusias, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.